Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Gian Sister dari kelas XP. Di sini saya akan melanjutkan untuk tugas jaringan komputer, yaitu review artikel. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul A Protocol for Packet Network Intercommunication. Penulisnya adalah Vinton G. Cerf and Robert E. Kahn, dengan topik membahas pengembangan protokol untuk menghubungkan jaringan paket yang berbeda agar dapat berkomunikasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit pengenalannya. Nah, jadi dokumen ini membahas mengenai protokol yang memungkinkan penggunaan bersama sumber daya yang berada di jaringan paket switching yang berbeda. Jadi protokol ini mengakomodasi variasi ukuran paket individual antar jaringan, kegagalan transmisi, penomoran urut atau sequencing, kontrol aliran data, pengecekan kesalahan end-to-end, dan pembuatan serta penghentian koneksi logis antar proses. Jadi dokumen ini juga membahas beberapa permasalahan implementasi serta hal-hal seperti routing, internetwork, pencatatan, dan batas waktu. Nah, kita lanjut aja ke pembahasan. Di sini kita bisa lihat pada gambar ini disebut sebagai packet switching subnet. Nah, jadi merupakan ilustri dari ide pada artikel ini ya. Dan dalam packet switching subnet ini, data dengan ukuran tetap akan dikirim dari host sumber ke alamat tujuan yang telah diformat. Jadi waktu transmisi data dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kecepatan komunikasi, buffering, routing, dan waktu propagasi. Juga ada mekanisme untuk menangani kesalahan dan memantau status komponen jaringannya. Nah, biasanya paket switching network itu biasanya bisa berbeda dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu seperti cara alamat. Nah, jadi jaringan ini mungkin menggunakan cara berbeda untuk memberi alamat. Nah, jadi seperti skema alamat yang sama atau yang mirip atau yang seragam seperti itu. Lalu ada ukuran data. Jaringan ini mungkin menerima data dengan ukuran maksimum berbeda. Jadi perlu prosedur untuk menangani ukuran data terkecil atau memformat ulang datanya. Selanjutnya, waktu transmisi. Keberhasilan transmisi ini biasanya dipengaruhi oleh waktu tunda yang berbeda. Jadi perlu prosedur waktu antar jaringan yang baik. Selanjutnya, pemulihan data. Komunikasi itu biasanya bisa terganggu oleh data yang hilang atau rusak. Jadi prosedur pemulihan dari ujung ke ujung itu sangat penting, atau pemulihan dari end to end. Selanjutnya, informasi status. Informasi status dan deteksi kesalahan itu berbeda di setiap jaringan. Jadi perlu sebuah koordinasi ya antar jaringan untuk memverifikasi kondisi tersebut. Nah, jadi akan lebih mudah jika perbedaan ini bisa diatas secara mudah melalui antarmuka yang sesuai di bagian batas jaringan, dan juga antarmuka tersebut harus sederhana dan juga bagus. Selanjutnya kita bisa lihat gambar dari The Gateway Nation pada artikel ini. Sedikit penjelasannya adalah aliran data. Jadi sebuah paket data ini dari proses X di jaringan A itu akan menuju proses Y di jaringan C. Alamat Y ini akan ditentukan oleh proses X, dan alamat gateway M ini diturunkan dari alamat Y. Paket akan melewati jaringan A sehingga mencapai gateway M-nya, lalu diformat ulang sesuai kebutuhan jaringan B dan akan dikirim ke jaringan B. Alamat gateway berikutnya itu akan ditentukan berdasarkan alamat Y, yaitu gateway N. Paket ini melewati jaringan B sehingga mencapai gateway N, diformat ulang lagi sesuai kebutuhan jaringan C dan dikirim ke jaringan C. Setelah itu akan memasuki jaringan C. Jadi paket ini dirutekan ke host tempat proses Y berada dan dikirim ke tujuan akhir. Nah, jadi penentuan ukuran paket maksimum dalam komunikasi interwalk itu dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang karena beberapa alasan. Yang pertama itu memungkinkan isolasi penuh parameter ukuran paket antar jaringan menjadi tidak mungkin. Selanjutnya, sulit untuk menyesuaikan ukuran paket
maksimum dengan perkembangan teknologi baru tanpa persetujuan dan implementasi dari semua jaringan yang terlibat. Selanjutnya ada pengalamatan asosiatif dan enkripsi paket mungkin memerlukan adaptasi ukuran paket selama transit. Jadi, fragmentasi ini memungkinkan penanganan ukuran paket secara fleksibel di setiap jaringan tanpa administrasi global, dan juga melindungi host dan proses dari perubahan ukuran paket yang diizinkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kekurangannya. Jadi protokol yang diusulkan ini mungkin memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dalam implementasinya, terutama saat menangani kegagalan transmisi dan juga kontrol aliran data. Selanjutnya diperlukan juga sebuah eksperimen yang cermat untuk menentukan parameter operasional yang mungkin memerlukan waktu dan sumber daya tambahan, dan juga mungkin ada tantangan lain ya dalam mengadaptasi protokol ini untuk berbagai jenis jaringan pengalihan paket yang berbeda. Namun di sisi lain ada kelebihannya. Yang pertama itu protokol ini sangat fleksibel dan juga menangani variasi dalam ukuran paket, pengurutan, kontrol aliran, dan pembuatan serta penghancuran koneksi dengan baik. Jadi meskipun dapat menangani berbagai isu kompleks, protokol ini tetap dapat diimplementasikan oleh host dengan berbagai kapasitas, menunjukkan skalabilitasnya. Selanjutnya, melalui eksperimen yang dilakukan untuk menentukan parameter operasional dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja protokol dan memungkinkan penyesuaian yang diperlukan. Jadi, kesimpulannya dari artikel ini itu yaitu membahas tentang pemformatan paket, fragmen, kontrol aliran, dan retransmisi. Jadi pemformatan paket adalah proses penambahan header ke paket yang berisi informasi seperti alamat sumber dan tujuan, nomor urut, hitungan byte, bidang bendera, dan checksum. Fragmen adalah proses pembagian paket menjadi beberapa paket yang lebih kecil untuk jaringan yang memiliki ukuran paket maksimum yang lebih kecil juga. Jadi kontrol aliran adalah proses yang digunakan untuk mencegah jaringan dibanjiri dengan data. Jadi terakhir retransmisi adalah proses yang digunakan untuk memulihkan dari kehilangan paket. Mungkin sekian review tentang artikel ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.